Memasuki bulan Oktober 2020, proses pembenahan salah satu lapangan pendamping Stadion Gelora Bung Tomo untuk Piala Dunia U20 tahun 2021, yakni Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, masih terus berjalan. Selain Stadion Gelora Bung Tomo sebagai venue utama, pemerintah kota Surabaya terus mengebut berbagai sarana dan prasarana termasuk tempat latihan bagi para tim yang akan melangsungkan pertandingan di kota Surabaya. Salah satu yang terus dikebut adalah pembenahan rumput di Stadion Gelora 10 November atau Stadion Tambak Sari, Surabaya. Saat ini, penanaman rumput di lapangan stadion ini sudah rampung. Progres penanaman rumput sudah digarap sejak Maret 2020 yang lalu. Hingga kini, rumput sudah masuk dalam proses pemeliharaan dan adaptasi rumput terhadap permukaan lapangan. Nampak rumput saat ini sudah mulai terlihat menghijau, meski di beberapa spot belum tumbuh sempurna. Penanaman rumput di stadion ini sebelumnya mendapat sedikit kendala, karena bagian dalam tanah pada lapangan di Stadion Gelora 10 November ini terdapat banyak sampah. Pihak kontraktor sampai harus mengganti tanah yang asli dengan tanah yang baru. Awalnya tanah di lapangan digali menyeluruh, sekitar 60 cm. Ternyata setelah dikeruk, diketahui bahwa tanah di lapangan ini merupakan tanah sampah yang terdapat banyak sampah plastiknya. Karena itu, tanah lapangan utama diganti dengan yang baru. Sebab rumput yang akan ditanam merupakan rumput dengan intensitas perawatan yang cukup tinggi dan membutuhkan tanah yang khusus dan bagus. Setelah dilakukan pengerukan atau pengupasan tanah, kemudian bagian permukaan tanah mulai dipasangi geomembran. Setelah itu, progres pengerjaan bagian drainase dimulai. Diketahui pula bahwa selama ini drainase di Stadion Gelora 10 November tidak ada. Sehingga jika hujan lebat, lapangan di stadion ini selalu tergenang air. Meskipun intensitas hujan yang turun sangat rendah, sehingga harus dibuatkan drainase yang baru. Setelah pengerjaan plumbing drainase selesai, berkemudian pemasangan alat baru untuk penyiraman. Yap, lapangan akhirnya juga memiliki sprinkle water, sebuah alat semprotan air untuk memudahkan proses penyiraman pada bagian rumput. Proses selanjutnya adalah pemasangan kerikil hingga tanah taman. Baru kemudian, setelah itu ditanami rumput, yang jaraknya sudah diatur sedemikian rupa. Adapun jenis rumput baru yang ditanam pada lapangan stadion ini adalah jenis Zoysia japonica. Tekstur rumput yang sama dengan yang dimiliki Stadion Manahan Solo, dan saat ini yang ditanam di lapangan Stadion Gelora Bung Tomo dan sudah sesuai standar FIFA. Dengan dimensi lapangan yang baru dengan luas 110 x 74 meter, tiang gawang dan jaring gawang sudah terganti dengan yang baru. Serta pencahayaan untuk penggunaan stadion pada malam hari sudah ditingkatkan dengan kekuatan intensitas berkisar 1040 lux. Dan sudah memenuhi standar minimal dari regulasi FIFA untuk lapangan latihan, yakni sekitar 800 lux. Rumput lapangan di stadion ini masih membutuhkan sekitar 4 bulan untuk tumbuh lebat maksimal, dan tentunya dengan perawatan yang rutin serta proses pemupukan secara berkala. Gelora 10 November saat ini telah dilengkapi sebuah kolam jacuzzi di bagian interior stadion. Kamar mandi dan ruang ganti juga tak luput dalam pembenahan di Stadion Gelora 10 November. Mengenai tribun bagian sisi utara, timur, dan selatan, apakah turut dalam pembenahan, admin belum mendapat info secara pasti. Tapi admin berharap pada bagian tribun utara, timur, dan selatan ini bisa sedikit dipoles, minimal dicat ulang walau tanpa single seat. Setidaknya di bagian tribun yang sudah nampak begitu kusam bisa kembali terlihat lebih bagus, rapi, dan elegan. Mungkin itulah tadi sedikit update dari pembenahan Stadion Gelora 10 November sebagai lapangan latihan untuk Piala Dunia U20 tahun 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect.
my